Kalau sebuah kontroversi sudah berubah menjadi lautan meme, biasanya ada satu hal yang sedang dibicarakan publik secara serius. Itulah yang kini terjadi pada kreator konten Brian Abem. Berawal dari sebuah video di ajang GIAS 2026, kisah ini berkembang menjadi gelombang parodi yang memenuhi media sosial. Bukan hanya netizen biasa, sejumlah figur publik pun ikut membuat versi sindiran mereka sendiri. Lalu, kenapa fenomena ini bisa sebesar itu? Semuanya bermula ketika Brian Abem mengunggah konten berjudul "Cara Deketin Cewek" di pameran. Saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIS 2026, dalam video tersebut Brian terlihat mendekati beberapa user yang sedang bertugas, mengajak berbincang, lalu menanyakan berbagai hal mulai dari nama, usia, pendidikan, hingga latar belakang mereka. Yang kemudian menjadi sorotan, seluruh interaksi itu direkam menggunakan kacamata pintar Ray-Ban Meta yang memiliki kamera. Masalah muncul ketika salah satu usher mengetahui dirinya direkam dan videonya dipublikasikan tanpa persetujuan. Melalui media sosial Threads, ia menyampaikan keberatan dan meminta agar video tersebut dihapus. Namun, polemik justru semakin membesar setelah muncul pembahasan mengenai permintaan biaya produksi sebagai syarat penghapusan video. Kalimat itulah yang kemudian menjadi bahan pembicaraan dan memicu kritik luas dari warganet. Tak butuh waktu lama, media sosial langsung dipenuhi berbagai parodi. Salah satu yang paling ramai adalah video yang meniru gaya Brian saat berkenalan dengan orang asing. Mulai dari sapaan yang terkesan terlalu akrab, menebak-nebak asal kampus, hingga bertanya soal bisnis kepada orang yang baru ditemui. Cantik kayaknya ya? Iya. I think I pernah lihat di mana gitu. Bukan, aku bukan orang. Orang dari mana emangnya? Deket. Oh, CP. Kerja dari sini pasti ya? Hah? Ada apa? Nggak, ngobrol aja. Oh iya. Iya. Di bidang apa emangnya? Kenapa? Di bidang apa? Asuransi. What's your name by the way? Hah? What's your name? Ini. Brian. Oh iya. Brian, ya. What's your IG by the way? Sorry, Di bidang apa ya? nggak, sorry, Michelle ya? Dulu kuliah Untar nggak sih? Marta, oh, orang dari sini? Oh, kayak pernah lihat model nggak sih, bukan? Siapa tadi? Marta namanya? Marta, halo, Brian. Model profesional berarti? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Oh, alah. Main IG nggak BTW, Marta? Main IG nggak? Ada. Malu di kalau Hah? IG-nya Sorry, you Michelle ya? You dulu anak Untar nggak sih? no. I've seen your face before. You orang dari sini kayaknya ya? Fluid. Dulu Untar, bukan Untar ya? Emang kuliah mana emangnya? Sempurna. Oh, Sampurna. Ya, jurusan apa? Fashion pasti ya? Design. Nama siapa BTW? Tiffany, Brian. Brian. Gimana IG nggak BTW? IG apa? Salebak di mana, Ci? Salebak di mana ya, Salebak? Nggak tahu ya? Umurnya berapa? Iya. Tahu sini. Enggak sih. Oh, enggak ya. Oh, orang sini ya? Kayaknya anak Untar kayaknya ya? Pak, Bukan. orang mana emang ya? Bukan orang sini. Anak Untar kayaknya ya? Bukan. Hah? Oh, Surabaya. Gaya percakapan itu kemudian diparodikan dengan cara yang berlebihan, sehingga memancing tawa, sekaligus menjadi sindiran. Salah satu video yang banyak dibagikan berasal dari akun konten kreator Fadil. Dalam video itu, dialog seperti "You anak binus bukan?" hingga pertanyaan soal bisnis sengaja dibuat menyerupai gaya komunikasi Brian. Bahkan ketika lawan bicaranya mengaku sebagai SPG, muncul celetukan "You kerja SPG GIS bukan?" yang langsung dipahami netizen sebagai sindiran terhadap kasus tersebut. Dari kasus Ebem kita belajar, kalau mau bisnis harus kita kejar. Sorry, Ai kayaknya pernah lihat you deh. Hah? Di Ai mana? kayaknya pernah lihat you. Di mana? You anak binus bukan sih? Bukan. Bukan. Aku baru lulus SMA. Tapi dari auranya you kayak anak binus gitu deh. Bukan, Kak. Serius? Enggak, aku nggak kuliah. Kamu nggak kuliah? Enggak. Kamu main di bisnis apa? Bisnis semen atau properti gitu? Aku jadi SPG sih. Oh SPG. Aku You, kerja. you SPG di mana? Di GIAS bukan? Bukan. Apa? Aku Iwater. Di mana? Iwater. You water? You mau bisnis bareng Ai nggak gitu? Bisnis apa, Kak? Iya, Ai ada bisnis gitu sih. Bisnis apa, Kak? Kapal tongkang gitu. Kapal apa? Kapal tongkang. Iya, itu bisnis Ai gitu sih. IG you apa kalau boleh tahu? IG-nya.
Our the Dev. Apa? Our the Dev. Yaudah nanti kita obrolin aja dulu ya. Oke, boleh. Yaudah yuk. Fenomena ini semakin meluas ketika figur publik ikut turun membuat parodi. Kreator sastra Silalahi bersama Aldi Taher misalnya membuat video satir berjudul Cara Ngajak Ngopi Yuk Strangers. Keduanya menampilkan percakapan yang sengaja meniru pola komunikasi Brian, mulai dari menebak identitas orang yang baru ditemui, hingga bertanya soal bisnis dengan cara yang dibuat sangat dramatis. Sorry bro, Ya? Matthew ya? Oh, bukan bro. Binus, anak Binus tahun 21, Bukan, angkatan 21. Gua Aldi. Oh Aldi, oh. Aldi THR. Oh iya. You, sorry bro. You bisnis apa bro? Oh, gua kebetulan pengusaha kuliner bro. Oh gitu, oh. Ini mobil you bro? Gak, mobil gua mana? Ini apa ini ya? Oh iya. You nggak mau bisnis itu bro, tanpa modal, lu bisa punya kapal tongkang kayak gua. Iya. Maksudnya? Jadi kayak franchise finance gitu. Kalau lu kan F&B ada naik turunnya gitu, ntar bisa basi makanan lu gitu. Lu mending ikut kayak gua aja, Oh, franchise finance gitu. enggak bro, gua kebetulan main di kuliner aja. Oh, IG lu deh bro, IG lu ntar kita ngopi-ngopi deh bro. IG lu, Maksudnya KTP gua? enggak, IG kita bisa ngatur ngopi-ngopi nggak sih nanti next? Boleh. Boleh. Siap. Haji gua Aldi THR _official. Oke. Oke. Bro, Kenapa? itu HP gua. Video itu pun langsung ramai dibagikan dan menjadi salah satu parodi yang paling banyak diperbincangkan. Menariknya, bukan hanya konten awal Brian yang diparodikan, video klarifikasi yang ia unggah juga ikut menjadi bahan sindiran. Dalam klarifikasinya, Brian tampil mengenakan kemeja putih dengan latar bendera merah putih, sambil menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa penyebutan istilah biaya produksi adalah kekeliruan. Namun, gaya penyampaiannya yang formal dan terbata-bata justru ikut ditiru oleh banyak kreator sebagai bagian dari satir. Bagi sebagian netizen, klarifikasi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan utama, yakni soal izin merekam dan hak privasi orang lain. Kasus ini bahkan mendapat perhatian dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutia Hafid. Ia menegaskan bahwa merekam seseorang tanpa izin lalu menyebarluaskan kontennya, meski dilakukan di ruang publik, tetap berkaitan dengan etika digital dan dapat menyentuh aspek perlindungan data pribadi. Kasus ini pun disebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengawasan digital untuk melihat ada tidaknya dugaan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Di tengah derasnya kritik, Brian Abam akhirnya kembali menyampaikan permintaan maaf. Ia mengaku tidak bermaksud merugikan siapapun dan menjelaskan bahwa tujuan awal kontennya adalah mendorong orang agar lebih berani berinteraksi dengan orang lain. Brian juga mengakui bahwa cara penyampaian dan proses pembuatan kontennya perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang. Pada akhirnya, gelombang parodi yang memenuhi media sosial bukan sekadar hiburan. Di balik setiap meme dan video satir, tersimpan pesan bahwa kreativitas memang penting, tetapi etika, persetujuan, dan penghormatan terhadap privasi orang lain tidak boleh diabaikan. Kasus Brian Abam pun berkembang menjadi pengingat bagi semua kreator bahwa satu konten bisa memicu diskusi yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Menurut kalian, apakah parodi-parodi ini menjadi kritik yang efektif atau justru membuat persoalannya semakin melebar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.